Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 2 Juli berjudul Menjadi Berharga. Mengapa ada banyak orang yang dari kecil sampai tua Kristen namun tidak bertumbuh? Mungkin dia menjadi lebih bijak, lebih cerdas, lebih cakap, tapi tidak menjadi rohani. Hal itu terjadi karena dia tidak memiliki hati yang bisa ditaburi firman guna pertumbuhannya. Pikirannya masih memberi ruang terhadap dunia ini. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 11 mengatakan, "Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Dengan kalimat lain, kalau kamu masih belum beres, cara pandangmu melihat dunia belum beres, kamu tidak bisa mengerti, menerima, dan memiliki harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah Tuhan, yang diwakili dengan kata alitenon, the truth, kebenaran, rema. Mungkin kita agak terlambat, tapi kita masih punya kesempatan untuk menikmati kekristenan dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dan membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Dia menyertai kita. Kalau kita tidak mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari, apa bedanya kita dengan manusia lain yang tidak memiliki Immanuel, atau tidak memiliki penyertaan Allah dalam hidup kita? Bukankah kita menerima materai Roh Kudus? Bahkan tubuh kita diperkenan menjadi bait Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, mestinya kita mengalami Allah. Maka jangan kita menganggap enteng hal ini. Harus kita mencari hadirat Tuhan. Kita harus mencari wajahnya. Kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit dan bukan Tuhan yang mati, mestinya kita bisa berjalan dengan Tuhan. Mestinya kita bisa mengalami Tuhan. Mestinya kita ketika berkata, "Pegang tanganku Tuhan," maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Yang memegang tangan kita, artinya yang ikut campur tangan dalam berbagai persoalan hidup yang kita alami. Namun kita harus sungguh-sungguh, harus militan, harus ekstrim, harus fanatik. Tentu ekstrim, fanatik yang positif, yang tidak melukai orang lain, tidak menyakiti sesama. Ekstrim dalam bentuk kerinduan, ambisi yang positif untuk mengalami Tuhan. Sejatinya kita adalah manusia yang tidak berharga. Namun ketika kita mencari Tuhan, kita menjadi berharga karena kita memiliki Dia. Kita bisa tidak memiliki siapa-siapa, bisa tidak memiliki apa-apa, tapi jangan tidak berjalan dengan Tuhan. Dialah kehidupan. Suatu saat ketika kita di ujung maut, sekarat, ketika kita harus melepaskan segalanya, bahkan nyawa kita, di situ kita baru tahu, ternyata Dia lebih berharga dari nyawa kita, dan hanya Dia yang kita butuhkan. Dengan tulus kita katakan, "Izinkan aku selalu ada di hadirat-Mu, ya Bapa. Aku mohon." Mari kita mohon sama Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 23-24, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Ada saatnya orang berurusan dengan Allah bukan dengan media liturgi, seremonial, ritual semata, melainkan berjumpa setiap saat. Ibadah yang tidak dibatasi ruangan, tidak dibatasi waktu, tidak diatur sistem dan cara,
tapi kehidupan seorang yang mengenal Allahnya. Mari temui Tuhan. Kita harus mengalokasikan waktu, harus menyisihkan waktu ruang hidup kita dengan serius untuk mencari Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita untuk berurusan, berhadapan dengan Tuhan, dan mengalami perjumpaan dengan Dia. Sebenarnya tanpa kita sadari banyak di antara kita yang terhilang, yaitu ketika kita tidak menemukan wajah Tuhan, kita tidak menemukan kehadirannya, kita tidak merasakan kehadirannya, kita terhilang. Lalu kita ada di hadirat siapa? Kita berjalan dengan siapa? Maka nikmati Tuhan bukan di kebaktian, melainkan dalam hidup, detik ke detik, menit ke menit, dan jam ke jam. Ironis, banyak orang Kristen yang belum sampai hal ini karena mereka menikmati kekristenannya hanya di gereja. Keluar dari gereja, mereka merasa tidak perlu lagi berurusan dengan Allah secara proporsional. Mereka sibuk dengan segala kegiatan hidup. Bukan berarti kita tidak boleh sibuk. Kita harus sibuk. Orang yang tidak sibuk adalah orang yang malas. Tapi jangan sampai kesibukan hidup membuat kita lupa apa yang terpenting dalam hidup kita. Harus ada kerinduan, tekad mencari Tuhan. Kalau seseorang sudah terbiasa meneguk kesenangan dunia, ia tidak sanggup meneguk Tuhan. Dan ketika ia berada di ujung maut atau sudah mati, ia baru merasa kehausan. Namun ia tidak sanggup meneguk Allah, dan memang ia tidak layak meneguk Dia. Makanya, kalau orang bertahun-tahun tidak mencari Tuhan dengan serius, dia tidak akan bisa mengerti bahasa-bahasa keintiman dengan Allah. Dia tidak pernah mengerti apa itu kenikmatan doa, dan dia tidak bisa berdoa. Dan ironisnya, sebagian besar orang Kristen belum berjumpa dengan Tuhan. Mereka hanya berjumpa dengan liturgi, dan di gereja mereka berfantasi tentang Tuhan, tapi sejatinya belum mengalami perjumpaan. Buktinya apa? Pertama, mereka masih mudah berbuat dosa. Yang kedua, mereka takut apapun yang puncaknya adalah takut mati. Padahal mati itu mestinya jadi kesenangan kita. Kalau kita sampai takut mati, pasti ada sesuatu yang salah. Jadi kita harus menikmati Tuhan. Semua peristiwa yang kita alami merupakan sarana yang di dalamnya kita menemukan gerak Tuhan, manuver-manuvernya Tuhan, sampai kita mengerti ini Tuhan menghendaki. Bukan hanya keadaan yang baik, yang menyenangkan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pun menjadi kendaraan Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Untuk itu, kita harus memiliki kepekaan untuk bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Berjalanlah dengan Tuhan mulai hari ini, maka kita akan dibela Tuhan. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang, selamat menikmati pergerakan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus memberkati.